Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan coba melanjutkan dua kisah seorang saudara yang tadinya penyembah api. Ketika bereksperimen api tersebut apakah memberikan pertolongan, ada efek positif ketika mereka melaksanakan ibadah menyembah api tersebut. Mencoba memasukkan tangan mereka, ternyata api tetap saja membakar tangan mereka, sehingga mereka menganggap benar bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Setelah itu mereka pulang ke keluarganya. Kata saudara yang paling besar berkata kepada saudaranya yang lebih kecil, "Qad badali Allah aslamu fa innahu qad mado aksara umuri fi ibadatinna." Kata saudara yang lebih besar berkata kepada adiknya tersebut, "Kakak tidak akan masuk agama Islam. Saya tidak akan masuk saudaraku kepada agama Islam karena umur saya sudah tua. Kemudian saya sudah lama beribadah kepada neraka. Law anni aslamtu wa raja'tu ila dinil Islam." Apabila saya memasuki agama Islam dan agama Muhammad, yu'iruni ahlu baiti wa jawari wan nar ahabbu ilayya min ta'yirihim. Maka akan dicemoohkan oleh keluargaku, akan dicemoohkan oleh tetangga-tetangga, dan api neraka lebih baik daripada saya dipermalukan di muka umum. Kata saudaranya yang lebih besar, kakaknya tersebut. Bagaimana kata saudara yang kecil menurut adiknya tersebut? La taf'al inna ta'yirahum qad yazur. Jangan begitu, jangan hiraukan cibiran mereka, karena cibiran itu nanti lama-lama akan menghilang. Wanar abadan, dan neraka akan kekal abadi. La tajulu wala yasma ilaihim. Maka tidak akan hilang dari siksaan api neraka. Tetap saja kakaknya karena menahan gengsi, tidak mau diolok-olok, tidak mau dipermalukan, yang sudah beribadah puluhan tahun kepada neraka, api tersebut, mengikuti agamanya tersebut, maka tetap saja dia tidak mau. Silakan kamu mengikuti petunjuk kamu, anta wasak luka, kamu bagaimana keputusan kamu saja. Maka setelah itu berpisahlah kedua saudara yang telah melaksanakan eksperimen tentang ketuhanan, bahwa kakaknya walaupun tahu Islam agama yang benar, Tuhannya adalah Allah bukan api, tetapi dia gengsi mengakui dan tidak mau dipermalukan. Sementara adiknya, mereka wajah al-akhwal asgor ma'auladi sigor wa ma'amro'ati wa dakhalu bainan nas fil majlisi wa jalasu hatta paroko malik min kalami wa wada'ahu. Kemudian saudaranya yang kecil bersama istri-istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil, mereka memasuki suatu majlis pengajian, yaitu majlis Marwan, Malik bin Marwan. Ketika itu dia mendengarkan ceramah, mendengarkan petuah-petuah, summa qoma ilai sabu wa qasa alaihi kisah wa sa'alahu ayyuradu alaihi Islam wa ala ahli baitihi. Setelah itu pemuda tersebut, adik yang berencana mau masuk Islam tersebut, menceritakan kisah eksperimennya tersebut, uji cobanya tersebut. Maka berkatalah kepada Malik bin Marwan, meminta supaya dia masuk Islam bersama keluarganya. Kemudian fa'aradu alaihim wa aslamu jami'ah, semuanya masuk Islam. Babaka nas kulluhum farhan wa aroda sab ayyarji'ah. Maka semua jamaah yang hadir tersebut tercucur menangis karena sedih, terharu dengan tujuan pemuda tersebut beserta istrinya, beserta anak-anaknya berpindah agama yang tadinya agamanya masuk Majusi menjadi agama Islam. Ketika itu pemuda tersebut lantas mau pulang bersama istrinya. Maka kata Malik, "Ijlis hatta ajma'u laka min ashabi syai'an minal amwali dunya." Duduk dulu, tunggu saja sebentar, sehingga sahabat-sahabat kami akan mengumpulkan perbekalan harta sedikit bagi kamu.
Bagaimana kata pemuda tersebut? La uridu an abi ad-din bidunya. Saya tidak punya motivasi menjual agama saya. Agama Islam yang baru saya kenal, agama Islam yang baru saya pegang akan ditukarkan dengan duniawi, dengan materi. Maka suman soropa pada hola khirbatan pawajada pihak baitan makmur. Setelah itu lantas bergegaslah mereka keluar dari majlis tersebut, menemukan sebuah reruntuhan bangunan. Di sana bisa diketemukan di reruntuhan tersebut panajalapi satu keluarga tersebut, yaitu pemuda beserta istrinya tersebut dan anak-anak tersebut beristirahat di gubuk ataupun di reruntuhan bangunan. Hatta asbahal minal ghad, setelah itu sehingga waktu pagi pun datang. Faqalat lahu imra'atahu idhab ila suqi wadlub amalan wasdaro bi ujratika say'an nakuluhu. Kata istrinya ketika sudah siang, sudah pagi-pagi tersebut, sekarang kamu pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Ya, setelah bekerja dan belilah dengan bayaranmu, dengan upahmu tersebut sesuatu hal yang bisa kita makan, karena kita dari kemarin belum makan. Maka di panjang cerita, redaksi kitabnya terlalu panjang. Berangkatlah pemuda tersebut ke pasar karena dia sudah diketahui oleh orang-orang yang lain bahwa dia berpindah agama. Di pasar tersebut dia tidak dapat pekerjaan. Karena di pasar tersebut dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia bingung mau mencari pekerjaan kemana, dia tidak tahu mau mencari makan kemana. Setelah itu pada kolam masjid dan matrukan anil jamaah sholafihi lillahi ta'ala ilal lail, maka dia datanglah ke masjid. Kemudian dia meninggalkan jamaah, dia sholat sampai waktu malam, kemudian pulang ke rumahnya. Soparol yaden, tidak membawa buah tangan, tidak membawa makanan sedikit pun. Faqalat imra'atahu, maka berkatalah istrinya tersebut, alam tajid al yauma say'an, apakah hari ini kamu tidak mendapati makanan sedikit pun? Faqala ayyatuhal mar'ah alimtul yauma lil malik falam ya'tini syai'an asa ayyatini godan pabatu jami'an ja'iina. Maka kata pemuda tersebut, di pasar saya tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian saya mendapatkan salah seorang raja, kemudian saya bekerja padanya, kemudian hari ini dia tidak memberikan upah saya pekerjaan, mungkin besok dia akan memberikan pekerjaan. Kedua harinya orang tersebut berangkat lagi ke pasar mencari pekerjaan lagi, kemudian tanpa daya dia tidak mendapatkan kepercayaan pekerjaan, dia pun pergi kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian sampai menjelang waktu malam, sumaroja'a ila manjilihi soparol yaden, kedua harinya dia pulang ke rumahnya tanpa membawa makanan sedikit pun. Faqalat lahu imro'atu alam tajid al yauma aidan say'an, hari ini pun kamu tidak mendapatkan apa-apa? Kata istrinya tersebut, faqala alimtu al yauma lil malik alladhi amiltu lahu amsi arju ayyutini qadan wa huwa yaumul jum'ah. Kata laki-lakinya, kata suaminya tersebut, hari ini pun saya bekerja kepada raja yang sama kemarin saya telah bekerja, hari ini dia belum memberikan bayaran kepada saya, mungkin besok dia akan memberikan balasan, akan memberikan bayaran. Wa huwa yaumul jum'ah, dan hari besok adalah hari Jumat. Maka satu keluarga 2 hari tidak makan, tidak dalam kondisi perut kenyang. Pabatu aidon ja'ina palama asbaha minal ghad wa huwa yaumul jum'ah pada habadilasu. Ketiga harinya pas menjelang hari Jumat dia pergi juga ke pasar, kemudian masih mencari pekerjaan untuk sesuap nasi ataupun sesuap makanan bagi keluarganya. Falam yajid amalan, sayang sekali dia tidak mendapatkan kepercayaan pekerjaan.
Padahaba ila dalikal masjid, maka dia pun pergi lagi ke masjid. Fasolah rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Summa rafa'a yadahu ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, maksudnya berdoa. Faqala ilahi wa sayyidi wa maulaya laqad akramtani bil islam wa tawajtani bitajil islam wa dahaitani bitajil huda wa bi hurmatid din alladhi rajaktanihi wa bi hurmatil yaumal mubarak as-sarif alladhi qadrau indaka adimun wa huwa yaumul jum'ah as'aluka an tarfa'a sablonaka nafaqati iyali an qalbi wa tarzuqani min haitsu la ahtasib. Kata orang tersebut, karena 2 hari sudah tidak mendapati makan, pas hari Jumatnya dia sholat di masjid 2 rakaat. Setelah itu dia membacakan doa, wahai Tuhanku dan wa maulaya laqad akramtani, Tuhan ataupun Allah, kamu telah memberikan kepada saya Islam dan memberikan mahkota Islam, memberikan petunjuk dengan petunjuk hidayah dengan kehormatan agama ini, maka berikanlah rezeki kepada saya, dan dengan kehormatan hari ini yang diberkati yang mulia yaitu hari Jumat, menurut kamu ya Allah, menurutmu ya Allah, bahwa ini ada ketentuan derajat tertentu, indaka adimun, hari Jumat ini hari besar. As'aluka antar fa'asaglona faqati iyali, saya meminta kepadamu ya Allah untuk menghilangkan kesibukan berpikiran tentang apakah keluarga saya dari hati saya, wa tarzuqani min haitsu la ahtasib, semoga Engkau ya Allah memberikan rezeki kepada saya dari rezeki yang tidak saya praduga, saya kira. Wa inna wallahi astahi min ahli wa iyali, sungguh ya Allah saya malu sama keluargaku, saya malu sama istriku. Wa akhafu alaihim min taghyiril hal bihadasati halihim bil Islam, dan yang paling saya takutkan keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya yang baru masuk ke agama Islam, sehingga dia berubah pemikiran karena tidak mendapati makan, karena posisi kelaparan, sehingga berpikiran untuk kembali menyembah agama atau mengikuti agama Majusi yang sebagaimana telah mereka laksanakan terdahulu. Dan pasti kakak saya, saudara saya yang masih beragama Majusi akan mencibir saya. Maka setelah itu dia belum pulang, datanglah suatu ketika tamu pemuda yang tampan ke rumah reruntuhan tersebut, mendatangi istrinya. Maka orang tersebut, pemuda tersebut memberikan kepada istrinya tersebut faidan wasabun hasanul wajibiyadi tobakun min dahabin muqadda binidilin mudahabin. Pemuda tersebut dengan wajah yang tampan membawa baki ataupun nampan dari emas yang ditutupi dilapisi oleh sapu tangan. Faqala hudi hadza tobak wa quli li zawji hadihi ujratu amali bi yaumin. Nah, ambillah mampan ini, maka katakanlah kepada suamimu, ini adalah bayaran dari pekerjaanmu 2 hari, yaitu hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat, dibayarkan sama siapa? Sama Allah dengan mengutus seorang malaikat yang menyerupai pemuda yang tampan. Maka katakanlah, inilah bayaran kamu. Fajada anta fil amal tajiduka nahnu fil akhirah khosoh fi hadal yaum. Apabila suamimu menambah pekerjaannya dalam melaksanakan ibadah, maka kami akan membalasnya nanti di akhirat, yakni yaumul jum'ah, yaitu khusus pada hari Jumat. Bagaimana setelah itu? Maka istrinya tersebut penasaran, membuka fa'akhoda tobat faidan bihi alfud dinar, maka dia mengambil nampan tersebut, nampan emas tersebut, dibukalah sapu tangan yang menutupi nampan tersebut, di dalamnya ada 1000 dinar. Setelah itu wadahabat ila sorrob wa kana sorrobu nasronian, istrinya tersebut bergegas pergi
untuk menukarkan uang ke tempat penukaran uang. Wakana asoro Nasronian, dan yang menjadi tempat penukaran uang tersebut pemiliknya adalah beragama Nasrani. Pawajana dinar pajada anil miskoli ila miskolen. Kemudian ditimbanglah berat daripada dinar tersebut, maka ketika dibandingkan, kalau dinar yang biasa hanya beratnya 1 miskol, maka dinar yang dibawa oleh perempuan tersebut beratnya 2 miskol. Setelah itu panadoro ila naksihi fa'arofa annahu min hadayal akhirah. Kemudian penasaran tempat penukaran uang tersebut, melihat letak perbedaan, yang menjadi letak berbeda di cap yang ada di mata uang logam daripada emas tersebut, maka dilihat dari dinar tersebut, dia tahu min hadayal akhirah, ini merupakan hadiah dari kehidupan akhirat. Faqala min aina wajadti hadihi, dari mana kamu mendapatkan ini? Maka perempuan tersebut pakasatu, dia menceritakan bahwa dia yang tadinya beragama Nasrani diajak oleh suaminya sehingga membawa dia dan anak-anaknya memasuki agama Islam, baru masuk agama Islam. Maka karena amal baiknya di hari Jumat, dia mendapatkan hadiah 1 nampan yang berisi 1000 dinar. Bagaimana kata sorok tersebut ataupun penukaran uang tersebut? Orang Nasrani tersebut a'ridi alal Islam fa aslama summa dafa'a ilahi alfa dirhamin. Maka setelah itu kata orang Nasrani yang dia tahu bahwa itu benar uang koin emas dari kehidupan akhirat, kata orang Nasrani tersebut, saya mau masuk Islam. Berkat daripada penukaran uang tersebut, saya mau masuk Islam. Maka dia memberikan 1000 dirham kepada perempuan tersebut. Faqala anfikiha fa in paniyat fa'lamini. Maka sekarang gunakan uang ini, 1 koin yang tadinya dinar ditukar, maksudnya maka justru diberi oleh tempat penukaran tersebut karena sudah memasuki agama Islam 1000 dirham. Maka kata orang yang menjadi penukaran uang tersebut, sekarang saya sudah masuk Islam, ini sebagai hadiah bagi kamu. Nah, ini nafkahkanlah apabila habis, beritahu saya. Kata siapa? Kata orang Nasrani yang memasuki agama Islam karena melihat uang dinar yang dibawa perempuan tersebut. Nah, lantas cerita kita kembali, suaminya yang masih di masjid, yang kebingungan, mau pulang bingung, tidak bawa apa-apa, tidak tahu bahwa istrinya sudah mendapatkan balasan dari pekerjaan amal baiknya tersebut. Maka dia bingung mau pulang, maka dia mengambil sapu tangan yang ada di sakunya. Kemudian sapu tangan tersebut dihamparkan, dimasukkan tanah ke dalamnya. Ketika dalam hatinya berkata, nanti apabila istri saya bertanya apa isi daripada sapu tangan tersebut, saya akan berkata ini adalah tepung. Pulanglah dia ke rumahnya dengan sambil menunduk malu, tidak kuat menahan malu kepada istrinya dan keluarganya, dan khawatir istri dan anak-anaknya mau karena tidak mendapati makan pula akan keluar dari agama Islam. Ketika pulang dia bingung, pas datang mau masuk ke rumah dia melihat ada hamparan siap untuk pelaksanaan hidangan maidah atau makan. Kemudian tercium olehnya aroma makanan dari dalam rumah. Karena dia malu membawa sapu tangan yang berisi tanah, disimpanlah di luar rumah. Dia masuk kemudian bertanya, dari mana ini kamu mendapatkan makanan? Dari mana punya makanan sebanyak ini? Kata istrinya tersebut, ini adalah balasan selama 3 hari kamu kerja, katanya. Nah, sekarang sudah diberikan balasan. Tadi ada seorang pemuda tampan yang memberikan kepada saya nampan emas yang berisikan 10.000 dinar. Maka kata istrinya, tadi saya kelihatan kamu membawa sapu tangan yang dipintal, apa isinya? Jangan tanyakan itu,
saya malu, kata suaminya tersebut. Saya penasaran, kata istrinya. Dia lantas keluar ke rumah memeriksa apa yang ada di dalam sapu tangan tersebut, yang tadinya dalam hati suaminya kalau ditanya apa yang dibawa itu adalah tepung, maka apa yang diniatkan dalam hati seorang suami tersebut yang tadinya tanah dirubah oleh Allah menjadi tepung. Ini salah satu pelajaran bagi kita. Bukan berarti kita harus menukarkan ibadah kita dengan bayaran seperti seorang yang baru hijrah berpindah agama seperti ini, dari agama Majusi memasuki agama Islam. Tapi kita menjadi motivasi, oh benar bahwa Allah akan membalas atas apa yang telah kita kerjakan, baik yang positif ataupun yang negatif. Khususnya di hari Jumat, Allah akan melipat gandakan kebaikan kita, ibadah kita, sedekah kita, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dengan berbagai balasan nanti di akhirat yang lebih besar. Di dunia pula akan diberikan. Maka yakin selama memegang agama Islam, jangan pernah meragukan akan perlindungan dari Allah dan rezeki dari Allah. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, inspiratif pagi ini, bahwa orang yang baru masuk Islam saja mereka kuat bertauhid, masa kita yang dari turunan tidak mau mempertahankan keislaman kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.